kali ini kita akan bahas tentang konsep geografi. Sebelumnya kita telah bahas tentang definisi geografi, kemudian objek kajian geografi. Nah, kali ini kita akan masuk dalam pembahasan konsep geografi. Apa itu konsep geografi? Kalau kita artikan per kata, konsep adalah semacam pola abstraksi yang itu ada dalam bayangan atau pikiran kita. Kalau geografi itu yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer di atas muka bumi. Kalau digabung, konsep geografi adalah semacam pola abstrak, gambaran atau persebaran objek, fenomena atau apapun yang terkait dengan geografi. Nah, kemudian konsep geografi itu ada 10 atau yang biasa disebut dengan 10 konsep esensial geografi. Yang pertama ada konsep jarak, yang kedua ada konsep lokasi, yang ketiga ada konsep keterjangkauan, yang keempat ada konsep pola, lalu yang kelima ada konsep morfologi, yang keenam ada konsep aglomerasi, yang ketujuh ada konsep nilai kegunaan, lalu yang kedelapan ada konsep interaksi dan interdependensi, 9 konsep diferensiasi area, 10 konsep keterkaitan keruangan. Oke, tapi kali ini kita akan membahas 4 konsep, yaitu konsep lokasi, konsep jarak, keterkaitan, sama konsep pola. Oke, yang pertama adalah konsep lokasi, yaitu konsep yang menunjukkan posisi suatu objek dalam suatu ruang atau posisi suatu objek di atas muka bumi. Contoh, sekolah saya berada di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Berarti objek sekolah yang berada di Jalan Ahmad Yani, kota Surabaya. Oke, contoh lain adalah misalnya rumah teman-teman itu misalnya ada di Denpasar, atau ada di Jakarta, atau ada di Banjarmasin dan sebagainya. Yang intinya adalah bahwa suatu objek tadi itu berada pada suatu titik dalam suatu ruang. Dan ada banyak contoh lagi ya, itu adalah konsep lokasi. Posisi suatu objek di atas muka bumi atau dalam suatu ruang. Bisa objek sekolah, masjid, rumah sakit, kemudian terminal dan lain sebagainya. Oke, yang kedua adalah konsep jarak. Apa itu jarak? Jarak adalah semacam ruang antar dua objek atau jeda. Ibarat kata antara dua tangan saya ini itu ada ruang. Mungkin jarak antara dua tangan saya ini adalah 5-10 cm. Nah, satuan jarak bisa pakai cm, meter, atau kilometer, bergantung antar dua objek ini sejauh mana. Oke, contoh lain adalah misal dari rumah kamu ke sekolah itu berjarak 3 km, atau dari misalnya Polrestabes Surabaya ke Balai Kota Surabaya itu berjarak 3 km. Nah, 3 km tadi itu adalah ruang antar dua objek atau jeda antar dua objek. Nah, dilihat dari jarak antar dua objek yang berada di atas muka bumi. Itu adalah jarak. Atau mungkin kalau kamu buka Google Maps, kemudian kamu mau pergi ke suatu tempat, itu akan ditunjukkan jarak dari titik kamu berada sampai tujuan kamu. Nah, itu adalah sudah berlaku konsep jarak. Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan, yaitu mudah tidaknya suatu daerah dijangkau atau kemudahan suatu daerah itu dijangkau. Nah, itu terkait dengan kondisi geografis, kemudian sarana transportasi, kemudian komunikasi. Nah, semakin landai satu daerah atau tidak bergelombang, maka relatif lebih mudah dijangkau. Kemudian kelengkapan jaringan transportasi, jalan sama sarana transportasi semakin banyak dan lengkap, akan semakin mudah satu daerah itu dijangkau. Contoh, kota Surabaya itu mudah dijangkau. Karena apa? Karena jaringan jalan yang sudah sangat lengkap, kemudian sarana transportasi yang cukup memadai.
Bahkan ketika di dalam kota pun kita mau kemana saja ke sudut kota itu mudah karena sarana transportasi itu lengkap dan kita tidak kebingungan jika mau ke manapun. Nah, di daerah pedalaman yang terjadi sebaliknya, itu relatif susah dijangkau karena apa? Biasanya jaringan jalannya itu kurang lengkap dan sarana transportasi juga kurang memadai. Ditambah lagi jaringan komunikasinya juga tidak lancar. Contohnya beberapa desa atau daerah di lereng pegunungan atau di tengah hutan yang kalau kita ke sana itu justru kadang membutuhkan helikopter atau pesawat atau kapal dan itu butuh biaya atau waktu yang sangat besar. Nah, ini bedanya. Daerah yang mudah dijangkau sama tidak. Yang mudah berarti akses sarana transportasi, kondisi geografis, dan komunikasi itu menunjang. Sebaliknya, daerah yang geografisnya itu susah, kemudian sarana transportasinya itu kurang memadai, dan jaringan komunikasinya itu rendah, itu susah dijangkau. Contoh daerah pedalaman, yang mudah itu daerah perkotaan. Yang keempat adalah konsep pola. Apa itu pola? Pola adalah susunan bentuk atau persebaran fenomena di atas muka bumi. Contoh, pola pemukiman di daerah perkotaan itu cenderung teratur. Bentuknya sama, ukurannya sama, kemudian mengikuti jaringan jalan yang ada, teratur dan rapi. Atau pola sungai, ada sungai yang berkelok-kelok, ada sungai yang memanjang tidak teratur polanya. Ada sungai yang polanya seperti ranting pohon atau daun. Ada sungai yang dia seperti membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu adalah contoh dari pola, baik itu alami maupun buatan. Kalau buatan mungkin contohnya adalah pemukiman, karena polanya mungkin dipengaruhi oleh manusia. Kalau yang alami contohnya adalah pola sungai, yang itu adalah bergantung pada kondisi geografis atau alam, di mana manusia sedikit bisa untuk punya pengaruh dalam hal pola tersebut. Oke, itu dari saya. Terima kasih.